Lamun sira anggeguru kaki niku serat pupuh dandang gula. Lamun sira anggeguru kaki amiliha manungsa kang nyata ingkang becik martabate kang sarta weruh ing hukum angibadah lan angirangi syukur yen oleh wong tapa ingkang wis tumungkul tan milik pawehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Lamun sira anggeguru kaki apabila engkau memilih guru amiliha manungsa kang nyata memilihlah manusia yang nyata. Manusia yang nyata artinya betul-betul manusia yang bisa memanusiakan manusia, bukannya sekedar manusia. Engkang becik martabate artinya itu tadi, manusia yang memiliki martabat bagus, yang mengerti kemanusiaan, yang bisa memanusiakan manusia, yang sadar kalau dirinya manusia. Kang sarta weruh ing hukum artinya orang yang memang tahu akan hukum. Ya hukumnya Tuhan, ya hukumnya negara. Angibadah lan hangirangi. Tegese artinya bahwa dia juga melakukan ibadah, juga mau mengurangi apa? Akan kenapsuannya, akan kepentingannya secara duniawi. Syukur yen oleh wong topo lebih lagi kalau mendapatkan orang yang pertapa atau orang yang suka bertapa. Terus ingkang wis tumungkul tan milik pawehing liyan adalah orang yang sudah selesai tan milik pawehing liyan artinya tidak berharap diberi sesuatu. Iku pantes sira guranana kaki, itulah yang pantas untuk menjadi gurumu sartane kawruhana artinya ilmunya bisa kamu pelajari. Nah, itulah yang dinamakan guru, kriteria menjadi guru. Jadi kalau belum memenuhi unsur-unsur itu saya rasa kok tidak bisa dijadikan sebagai guru. Berat jadi guru. Berat, apalagi tantu mungkul milik malang pawehing liyan, sudah tidak berharap apa-apa dari orang kok. Diberi syukur, nggak diberi ya sudah. Nggak perlu lagi dia mengharapkan tarif satu kali pertemuan sekian, untuk jadi harus sekian, udah. Karena harus ada kesadaran itu dulu. Saya kan selalu bilang, untuk menjadi guru haruslah orang yang sudah paripurnaning urip. Artinya dia sudah selesai dalam urusan hidupnya. Lah kalau dia belum selesai dalam hidupnya kok mau memberikan petuah kehidupan pada orang lain, tidak masuk akal. Secara kebutuhan dunia dia sudah selesai. Artinya uripe wis mulia, wis penak. Lah kalau hidupnya belum enak kan mau ngenakkan orang lain, terus caranya gimana? Tuh. Lah bisa nggak tanpa guru selama kamu menjalani meligi jujur apa adanya pun bisa. Kalau panduannya dari Romo terhadap teman-teman yang bingung pengen mendalami kawruh tapi memang banyak problem Romo untuk berkunjung ke guru yang tepat itu banyak problem yang sifatnya general. Itu kalau dari jenengan yang bisa dipraktikkan teman-teman di rumah apa? Saya yang pasti begini, saya kasih pedoman mudah saja. Satu, tirakat mendekatkan diri pada Tuhan, sudah tidak usah mempermasalahkan apa-apa. Artinya begini, saya puasa, saya melek malam, tiba-tiba kok ada sinar datang, tiba-tiba ada kelebat datang, tiba-tiba ada bisikan datang, jangan dianggap. Selesai sudah. Nggak usah, iki apa ya, nggak usah dipikir. Puncaknya adalah ketika dimana panjenengan menemukan rasa yang sebenarnya. Artinya tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengarkan apa-apa, yang ada hanyalah keberadaanku sendiri. Artinya apa di situ? Menyadari bahwa aku ada. Aku pada dua perspektif, aku secara lahir dan aku secara batin itu ketemu sudah. Mau lihat sinar kayak mau dengar apa kayak mau lihat mendengarkan bisikan apa, melihat wujud seperti apa, itu semua masih bukan. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kamu memang ingin menjalani spiritual
yang harus kamu jalani adalah kebaikan pada dirimu dan kebaikan kepada sesamamu, kebaikan pada lingkunganmu. Sudah selesai. Nah kalau minta tuntunan dari sini gimana? Sudahlah, saya itu bukan orang yang kemaruk mbok temoni, bukan orang yang pingin selalu didatangi orang. Terus terang saya capek kalau nanti semua pada kesini, kasihan. Yang buat saya capek itu bukan banyaknya orang, bukan banyaknya keluhan, tapi adalah mereka harus meluangkan waktu dan uang untuk jauh-jauh ke sini. Selama bisa di cover, dijalani di rumah, jalani di rumah. Sebatas telepon tidak masalah, itu tidak mengurangi rasa rasa kemanusiaan, tidak. Kok guru kudu ditekani, kanggo saya enggak, karena saya tidak pernah mengangkat diri saya sebagai guru. Karena gurumu itu yang sebenarnya adalah dirimu dan pengalamanmu. Intinya itu. Sudah. Kalau masih berguru sama orang aja ya masih lucu lah. Nah, nanti tidak ada pertanggung jawabannya loh. Setiap orang itu akan bertanggung jawab di kemudian hari pada dirinya masing-masing. Orang no tanggung menanggung. Tidak ada tanggung menanggung. Kiai tidak akan menanggung jamaahnya. Wah itu kalau yang bisa jawab ya kiainya. Kalau kiainya berani ya monggo. Kalau saya kan tidak. Kan gitu. Nah kalau ada kiai yang mengeluarkan statement seperti itu ya monggo-monggo saja. Nah kalau saya nggak berani kan begitu. Monggo napa malih kan gitu. Ada teman saya itu ini orang Tulungagung loh. Nggih. Titip salam buat jenengan dan Mas Mimit khususnya. Beliau itu kan hidupnya nestapa, susah ditindas. Tapi terus kemudian di dalam perjalanannya itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan logika. Sering mendapatkan istilahnya bisa dibilang kalau beliau cerita kayak semacam kewaskitaan. Padahal beliau nggak pernah berguru kemana-mana, mursyid nggak punya, guru pembimbing nggak punya. Pertanyaannya, bisakah orang yang hidupnya nestapa terlunta-lunta terus kemudian Tuhan membuka hijab seperti itu? Itu pertanyaannya, Romo. Yang paling susah dalam kehidupan itu adalah menerima kenyataan. Satu. Yang kedua, mensyukuri kenyataan. Nah, untuk menjalankan semua itu harus ada yang namanya kesadaran. Kalau orang yang sudah mendapatkan sekian banyak permasalahan dan beliau tetap bersabar dan tetap bersyukur dan tetap menikmati hidupnya dengan kesederhanaan, kenapa tidak Tuhan mencabut segala tabir, mencabut segala selambu atau hijab atau apa istilahnya. Itu kan haknya Tuhan, bisa-bisa saja. Nah sekarang begini, ada satu konsep yang ingin saya ajak bersama memahami. Untuk masuk kepada tahapan sabar itu ada yang namanya kesadaran. Nah untuk membangun suatu kesadaran berarti butuh yang satu namanya pengetahuan akan kebenaran, pemahaman akan kebenaran, pemikiran akan kebenaran, penglihatan akan kebenaran, mendengarkan kebenaran, berbuat benar dan berucap benar. Yang terakhir adalah tetap konsisten pada kebenaran itu. Baru dia akan tumbuh yang namanya kesadaran itu tadi. Kalau sudah tumbuh kesadaran, bisa tumbuh pada kesabaran. Kalau tanpa itu ora iso. Nah, orang yang sudah nestapa hidupnya, otomatis dia sudah tirakat tanpa diperintahkan. Dia sudah betul-betul menikmati Tuhan, dia mensyukuri, wah aku dikei ngene karo sing gawe urip, saya diberi seperti ini sama Tuhan, ya sudah dia jualani terus. Lah itulah yang dinamakan manungsa sanyata, manungsa sampurna. Sanyata artinya apa? Dia orang nyata yang sudah bisa menyikapi segala hal yang terjadi pada hidupnya. Sampurna artinya dia sudah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia nggak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa menjalani seperti itu. Pasti sudah putus asa dulu-dulu. Nyatanya kan tidak.
sehingga Tuhan menganugerahi dia dengan hal-hal seperti itu tanpa berburu itu. Tuh, bergurunya dengan keadaan, tuh, dengan keadaan, dengan pengalaman, dan itu malah lebih mentes, lebih mumpuni, lebih berisi. Betul itu. Nah, itu anugerah Tuhan kok. Terus kalau ditanya, lo apa bisa? Bisa, nyatanya ada. Dan apa salah? Enggak, wong itu kehendak Tuhan. Manusia nggak punya hak ngatur Tuhan, kan begitu. Terus problem terbesar dalam hidup ini kan sebenarnya perang terhadap diri sendiri atau bisa dibilang hawa nafsu. Nah, sudah semedi, sudah bertorikot, sudah sholat 5 waktu, tahajud, puasa, tapi masih sama Romo. Nah, kira-kira cara cerdas untuk kemudian memanage nafsu itu bagaimana Romo? Begini, saya pernah menyampaikan kemarin, semua yang kita lakukan, termasuk saya lah, puasa, tirakat, melek malam, membaca doa, apapun lah itu jenisnya, itu adalah sarana. Kembali lagi, itu adalah sarana. Apakah dengan menjalankan sarana itu pasti bisa sampai, apa pasti bisa selesai, apa pasti bisa berjumpa? Belum tentu. Lah, untuk mengalahkan nafsu itu bagaimana caranya? Satu, saya bilang kemarin, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap hidup. Artinya apa? Menyadari keberadaan Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa manusia harus bisa menyelesaikan urusan dalam dirinya untuk memerangi hawa nafsu dengan membuka kecerdasan berpikir. Bukan kepandaian, bukan kepintaran, tapi kecerdasan berpikir. Makanya sifat yang paling sulit kita miliki itu adalah kecerdasan. Bukan pandai, orang pandai bisa dipelajari, orang pintar bisa dipelajari, tapi kecerdasan itu perlu dilatih. Respon perlu dilatih. Dan yang ketiga, pengingat paling sempurna adalah kematian. Kamu berjalan seperti ini, kamu berbuat seperti ini, eling-elingo, ingatlah bahwa hidup itu pada akhirnya yang menjadi kepastian hanya mati. Sudah siapkah kita menghadapi kematian itu? Ayo, melibatkan Tuhan pada setiap perbuatan itu bagaimana? Melibatkan Tuhan pada setiap perbuatan, melibatkan Tuhan dalam setiap hidup itu adalah menyadari keberadaan Tuhan. Menyadari keberadaan Tuhan itu bagaimana? Ya, kamu harus meyakini bahwa kehidupanmu itu ada yang merentah, ada yang mengutus, ada yang mengatur. Bagi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, bagaimana? Ya susah kalau sudah tidak percaya, kok mau diapakan. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan kenapa perlu dilatih? Karena kembali lagi, spiritual itu bukan hanya sekedar kamu tirakat. Spiritual itu adalah membangkitkan kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan nafsu. Nek gur ngempet wae kok ra iso, kok meh dadi wong sing ngerti spiritual, ndak mungkin. Nggak apa bedanya kita sama hewan. Hewan itu nggak makan, nggak minum bisa nggak? Lah, manusia harusnya kan lebih bisa, karena kita dianugerahi yang namanya akal budi. Kalau hewan itu kan hanya akal, nggak ada budinya. Mereka hanya berjalan menggunakan insting, kepekaan. Lah, manusia kan lebih dari itu, sehingga kecerdasan itulah kunci untuk membuka spiritual. Lah, mengingat kematian karena apa? Sesuatu hal dalam hidup ini yang pasti cuma mati. Hebat seperti apapun kamu pasti akan mati. Ganteng seperti apa kamu mati. Cantik juga mati, kaya juga mati. Lah, untuk menetralisir nafsumu itu ya ingatlah kematian. Intinya cuma di situ. Itu. Lah, syaratnya mati itu apa? Harus tua tuh.
Tidak. Banyak enggak orang mati muda, banyak. Ya sudah, netralisir nafsu ya hanya itu. Ingat mati. Kalau sempurnanya mati itu bagaimana Romo maksudnya? Kesempurnaan pati, nggih. Sampurna pati itu artinya bahwa manusia sudah terbiasa mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Apa sih yang dimaksud itu semua? Bahwa untuk menyadari bahwa hidup itu pada dasarnya hanya latihan mati. Karena di dunia kan tidak abadi. Awalnya kita itu tidak ada. Terus kemudian karena satu proses kita ada. Setelah itu kelak juga menjadi tidak ada. Itu poin pertama dulu. Nah, yang dinamakan sampurnanya pati adalah di mana kita dulu berasal dan akan kemana kita kembali. Kalau dulu kita di titik A, maka kita akan kembali pada titik A. Kalau kita memang dari Tuhan, kelak kembali pada Tuhan. Itu poinnya. Nah, perjalanan untuk kembali pada Tuhan itulah yang dinamakan mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Loh, urip sakjroning mati, mati sakjroning urip itu apakah sama? Berbeda. Urip sakjroning mati sing urip menungsane. Yang hidup adalah manusianya, yang mati adalah hal-hal akan keburukannya. Tapi nek mati sakjroning urip apa? Mati keinginannya sudah. Ndak ingin ini itu, ndak kepingin apa-apa. Yang dijalani meligi hanya menuju kepada keesaan Tuhan, kesampurnaan Tuhan. Yang hidup hanyalah kebaikan-kebaikannya. Iku mati sakjroning urip. Tapi opo iso burung karuan kabeh wong iso. Tidak semua orang bisa karena apa? Mau jalani mati sakjroning urip cicilane sepeda teko wis bingung. Lha lak ngoten nah. Iku susah itu mriku. Lah bisa melepaskan ikatan itu. Lah sampurnaning pati gimana? Sampurnaning pati berarti dia sudah tahu kapan waktunya meninggal, di mana dia akan mati, siapa yang menjemput, jalannya seperti apa, kemana tujuannya, itu sampurnaning pati. Kalau tidak tahu itu berarti ya belum sempurna patinya. Makanya kan mbah-mbah dulu kan tahu saya akan mati kapan, di mana, jam berapa. Kan begitu mbah-mbah dulu. Ya itu sampurnaning pati. Itu sebenarnya bisa diminta nggak Romo? Bukan diminta tapi dipelajari dan dijalani. Kalau kita hanya meminta tidak menjalani tidak bisa. Tidak bisa. Karena kaitannya kan banyak, mulai dari laku tirakatnya, terus lakunya kepada kehidupan nyata terhadap bebrayan agung masyarakat luas. Makanya rata-rata orang yang menjalankan seperti itu akan minggir, tambah minggir dari keramaian dunia, tambah minggir. Karena takut menyakiti orang lain. Bukan tidak mau tahu dengan orang lain loh, takut menyakiti orang lain. Karena mereka sudah paham bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan. Kalau saya menyakiti sesama manusia, saya berarti menyakiti Tuhan. Sehingga mereka mundur. Nyisih urip dhewe ning alas tengok-tengok wis gak nglarani sapa-sapa, sudah selesai. Karena beban dosa itu juga mempengaruhi pada kematian manusia. Bahkan kadang milihnya ekstrim loh. Saya bilang milihnya ekstrim bukan hanya sekedar jauh dari manusia, tapi juga jauh dari sumber kehidupan yang bernyawa. Loh itu loh. Bahkan untuk membunuh tanaman aja mereka takut karena juga ada nyawanya. Lu ngono kuwi ya. Saya dulu punya guru itu lucu. Dia itu menjauh dari segala keramaian dunia. Bahkan untuk makan itu loh, menanam sendiri. Kalau belum belum tumbuh, belum bisa dipanen, gimana dia? Dia itu tidak makan, nunggu siapa yang ngasih. Nunggu siapa yang ngasih. Artinya dia betul-betul percaya sama Tuhan. Wes nek kalau memang Tuhan itu maha mencintai saya, pasti saya ada yang ngasih makan. Itu loh prinsipnya. Bahkan saking nemene kuwi nandur lomboknya belum tumbuh, daunnya dimakan sama beliau.
itu saking dia tidak mau merepotkan orang lain. Bahkan dia sampai kurus kering yo nggak ada yang dikhawatirkan dalam hidupnya. Alah ngopo toh? Hanya gitu jawabannya, alah ngopo toh? Mbok ben ya biarlah. Lah tapi kita cari orang seperti itu zaman sekarang kan ya lumayan susah kan. Bukan ndak ada loh, ya ada tapi lumayan susah gitu. Nah, ya karena frekuensimu lebih dekat pada orang-orang yang tidak benar sehingga ya untuk mencari begitu susah banget gitu aja.